Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak cerdas kelas 1 semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini, mari kita belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Muatan PPKN, aturan merawat hewan, dan muatan SPDP menirukan gerakan hewan. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, sekarang dibuka bukunya Bu Pena 1D halaman 28. Menulis aturan merawat hewan peliharaan. Siapa yang masih ingat apa itu aturan? Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan di rumah dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, salah satu aturan di rumah yaitu aturan merawat hewan peliharaan. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Hewan apa saja yang bisa kita pelihara contohnya? Ada kucing, ikan, burung, kura-kura, kelinci, ayam, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki hewan peliharaan, ada aturannya yang harus kita laksanakan. Contohnya yaitu memberi makan dan minum secara teratur, sesuai dengan jenis hewannya ya. Kalau kucing diberi makan ikan atau pakan khusus untuk kucing. Sedangkan kelinci diberi makan sayur-sayuran. Membersihkan tubuh hewan secara teratur. Misalnya kalau kucing kita mandikan 1 minggu 1 kali menggunakan sampo khusus untuk bulu kucing supaya bulunya tetap sehat dan bagus, tidak ada kutu dan lain sebagainya. Kalau yang punya hewan peliharaan burung, misalnya bisa dijemur saat pagi hari di bawah sinar matahari. Selanjutnya, kita harus rutin membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Biasanya di bagian bawah kandang itu ada tempat kotoran hewan. Jadi kotorannya harus dibuang, kandangnya dicuci, dibersihkan. Tempat makan dan minumnya jangan sampai kotor. Kalau tempat makan dan minumnya kotor, bisa menyebabkan hewan menjadi sakit. Nah, kalau hewan peliharaan kita sakit, maka sebaiknya kita membawa ke dokter hewan supaya diperiksa, diketahui apa sakitnya, penyebabnya, dan juga bagaimana cara mengobatinya supaya menjadi sehat kembali. Hewan peliharaan yang sehat, lincah juga menyebabkan kita menjadi bahagia. Nah, anak-anak, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara,
Bahkan kita bisa menyayanginya seperti anggota keluarga sendiri. Kita bisa bermain-main atau bahagia melihat tingkah perilakunya yang lucu menggemaskan. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan dan minum. Kita juga bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Jadi, hewan yang kita pelihara juga harus sehat. Semua hal di atas adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Selanjutnya kita buka halaman 34, menjelaskan aturan merawat hewan. Nah, selain hewan peliharaan, ada juga yang dinamakan hewan buas. Hewan buas itu adalah hewan yang berbahaya, jadi kita tidak boleh memeliharanya ya. Kita bisa melihat hewan buas di mana? Di kebun binatang. Nah, pada saat kita berkunjung di kebun binatang, kita juga harus mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku di kebun binatang. Tata tertib di kebun binatang antara lain, yang pertama, mengantre membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Jadi, sebelum kita masuk ke kebun binatang, harus membeli tiket terlebih dahulu. Membelinya pun harus antri ya, urut dari datang duluan sampai yang datang terakhir. Yang datang terakhir jangan lari-lari langsung menyerobot ke depan karena itu tidak sopan. Jadi sebaiknya kita harus mengantri dengan baik. Kemudian aturan yang kedua adalah membuang sampah di tempat sampah. Di kebun binatang, kita boleh sambil makan atau minum ya, tapi harus diingat, sampahnya itu harus dibuang pada tempatnya. Tidak boleh kita melemparkan kulit pisang pada kandang, apalagi dibuang pada jalanan. Jadi kita harus tertib untuk menjaga kebersihan lingkungan di kebun binatang. Kemudian kita tidak boleh mengganggu hewan yang ada di kebun binatang, misalnya melempari dengan batu atau bersuara dengan keras-keras untuk mengageti hewan yang sedang tidur. Itu tidak diperbolehkan ya, karena dapat membuat hewannya jadi stres atau marah. Selanjutnya, kita tidak boleh merusak tanaman atau benda di kebun binatang. Nah, biasanya setelah kita selesai berjalan berkeliling melihat-lihat hewan, kita bisa duduk bersantai sambil beristirahat. Nah, itu tidak boleh kalau sambil mencoret-coret dinding atau berjingkrak-jingkrak di atas kursi taman di kebun binatang atau merusak bunga yang ada, itu tidak diperbolehkan ya. Kita harus menjaga lingkungan kebun binatang agar tetap terlihat bersih, rapi, indah, dan sehat. Nah, yang terakhir ini juga penting bahwa kita tidak boleh memberi makan pada hewan di kebun binatang. Mengapa kita tidak boleh memberi makan hewan? Karena ada beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, satwa atau hewan akan tertular penyakit yang berasal dari makanan yang diberikan oleh pengunjung. Nah, kita kan tidak tahu kalau makanan ini boleh atau tidak jika dimakan
oleh hewan. Misalnya kita makan es krim, lalu batuk-batuk, sisanya es krimnya dikasihkan pada monyet. Nah, itu bisa menyebabkan monyet bisa tertular penyakit ya. Jadi sebaiknya tidak boleh memberi makan hewan. Kemudian yang kedua, satwa tidak boleh terlalu banyak makan. Tidak baik jika obesitas. Nah, misalkan saja kalau semua orang atau semua pengunjung memberi makan pada hewan di kebun binatang, sebentar-sebentar makan, lalu makan lagi, lama-lama hewan tersebut bisa kegemukan atau obesitas, tentunya bisa menyebabkan terjadinya beberapa penyakit. Alasan yang ketiga adalah makanan yang diberikan pengunjung akan merusak diet khusus satwa sekaligus kesehatannya. Nah, makanan untuk hewan di kebun binatang itu khusus ya diberikan oleh petugas kebun binatang. Jadi tidak sembarangan, tidak boleh diberikan makanan dari luar karena sudah terjadwal makanannya, waktunya, dan jenisnya. Kemudian yang keempat, satwa atau hewan akan menelan segala macam yang ada. Kantong plastik bisa merusak usus dan membunuhnya. Nah, misalkan kita kasih makan kuaci pada monyet. Nah, padahal monyet itu tidak tahu kuaci bungkusnya itu bisa jadi tertelan dan bisa menyebabkan hewan sakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya, banyak terjadi kecelakaan ketika pengunjung memberi makan satwa. Nah, saat memberi makan kepada hewan, kadang kita bisa terlalu maju, tidak memperhatikan batas dinding atau batas pagar yang ada, bisa mengakibatkan kecelakaan yang berbahaya untuk kita maupun hewannya. Begitu ya, itu yang harus diingat beberapa aturan saat mengunjungi kebun binatang. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai hewan peliharaan dan hewan di kebun binatang. Kita juga bisa menirukan gerakan hewan dijadikan gerakan yang tari. Coba ingat kembali cara menirukan gerak hewan. Kita dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuh yang lain. Kita dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap menggunakan kedua tangan kita. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara saksama. Misalnya gerakan burung terbang mengepakkan sayap, kita bisa menirukan menggunakan kedua tangan. Kemudian kucing yang sedang berjalan atau bermain. Kemudian ada bebek yang berjalan dan juga ikan berenang. Nah, siapa yang masih ingat? Hewan itu termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup ya? Betul sekali, hewan itu termasuk makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerakan hewan-hewan di sekitar kita. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah.
Untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah. Gerakan kita juga menjadi lebih mudah dimengerti dan dinikmati oleh penonton. Sekarang kita coba perhatikan tari menggunakan lagu kupu-kupu yang lucu berikut ini. Di video ini, anak-anak yang menari menggunakan selendang untuk memberi kesan bahwa gerakan mengepakkan sayap pada kupu-kupu itu terlihat lebih cantik. Kita saksikan bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda semua kau hampiri? Bolehkah aku turut bersama pergi? Nah, itu tadi materi belajar kita untuk pagi hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai aturan merawat hewan peliharaan, aturan saat berkunjung ke kebun binatang, dan juga menirukan gerakan hewan pada tarian. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, nanti silahkan anak-anak mengerjakan soal Ayo Berlatih di buku Bu Pena 1D halaman 29. Cukup sekian dulu materi untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.